MotoGP Catalunya 2026 resmi berubah menjadi salah satu balapan paling brutal dan paling kacau dalam sejarah MotoGP modern. Bukan cuma karena banyaknya crash mengerikan yang terjadi sepanjang race, tetapi juga karena efek domino yang langsung mengguncangkan klasemen dunia MotoGP 2026. Mulai dari Pedro Acosta yang kini mulai dianggap sebagai aktor utama insiden horor Catalunya, kecelakaan mengerikan Johan Zarco yang tersangkut di motor Francesco Bagnaia, hingga banjir penalti yang membuat kelas. Awalnya, Acosta tampil sangat dominan. Rider KTM tersebut memimpin balapan dengan kecepatan luar biasa dan terlihat siap meraih kemenangan penting. Namun semuanya berubah hanya dalam hitungan detik. Motor Acosta mengalami masalah teknis saat sedang melaju kencang di area cepat Catalunya. Kecepatan KTM miliknya mendadak drop drastis, dan di belakangnya, Alex Marquez tidak memiliki ruang maupun waktu cukup untuk menghindar. Tabrakan brutal pun terjadi. Alex menghantam motor Acosta dengan keras sebelum akhirnya terlempar ke gravel dalam salah satu crash paling meneramkan musim ini. Motornya bahkan terlihat berputar liar di udara. Insiden tersebut langsung memicu red flag pertama. Dan setelah balapan selesai, banyak pihak mulai mempertanyakan peran Acosta dalam kecelakaan tersebut. Walaupun KTM disebut mengalami masalah teknis, beberapa pengamat menilai Acosta terlalu lama bertahan di racing line ketika motornya mulai bermasalah. Hal itulah yang membuat situasi menjadi sangat berbahaya bagi rider di belakangnya. Perdebatan langsung meledak di pedok MotoGP. Sebagian membela Acosta karena masalah itu terjadi mendadak dan sulit diantisipasi. Namun, sebagian lain menilai rider muda Spanyol tersebut seharusnya bisa lebih cepat keluar jalur untuk menghindari kecelakaan fatal. Dan menariknya, ini bukan akhir dari kekacauan Catalunya. Setelah restart, drama horor lain kembali muncul. Kali ini melibatkan Johan Zarco dan Francesco Bagnaia. Insiden tersebut terjadi dalam situasi balapan yang masih sangat kacau akibat banyak rider mencoba menyerang sejak lap awal restart. Dalam duel ketat di tikungan, Zarco kehilangan kendali dan mengalami crash tepat di dekat Bagnaia. Yang membuat situasinya mengerikan, tubuh Zarco sempat tersangkut pada motor Ducati milik Pecco. Momen itu langsung membuat seluruh pedok menahan nafas karena situasinya terlihat sangat berbahaya. Untungnya, Zarco berhasil terlepas sebelum terjadi benturan lebih parah. Namun insiden tersebut kembali memperlihatkan betapa liar dan berisikonya balapan Catalunya tahun ini. Bahkan banyak rider mulai mengaku kesulitan menjaga konsentrasi karena race terlalu penuh drama dan interupsi. Dua red flag, banyak crash, restart berulang, hingga kondisi mental pembalap yang mulai tidak stabil membuat balapan terasa seperti survival race. Dan di tengah semua kekacauan itu, satu hal lain diam-diam ikut mengubah wajah MotoGP musim ini: banjir penalti. Setelah balapan selesai, FIM langsung melakukan investigasi besar-besaran terhadap beberapa pelanggaran teknis dan insiden lintasan. Hasilnya benar-benar mengejutkan. Beberapa pembalap terkena penalti tekanan ban, pelanggaran prosedur restart, hingga investigasi kontak antar rider. Akibatnya, hasil akhir Catalunya berubah drastis. Posisi podium bergeser, perolehan poin berubah, dan yang paling penting, klasemen dunia MotoGP 2026 langsung mengalami guncangan besar. Beberapa rider yang awalnya terlihat kehilangan peluang justru mendadak diuntungkan, sementara yang sempat merayakan hasil besar malah harus kecewa akibat penalti pasca balapan. Situasi ini membuat persaingan gelar dunia MotoGP 2026 semakin tidak menentu. Karena hingga seri Catalunya, belum ada satu pembalap pun yang benar-benar dominan. Cedera, crash, penalti, dan masalah teknis terus menghantui para kandidat juara. Absennya Marc Marquez akibat cedera juga membuat peta persaingan makin liar. Ducati kehilangan sosok pemimpin utama, dan itu mulai berdampak terhadap mental pembalap lain di dalam tim. Bagnaia misalnya, terlihat belum sepenuhnya nyaman menghadapi tekanan sebagai pusat harapan Ducati. Di sisi lain, Acosta memang tampil sangat cepat musim ini, namun Catalunya perlihatkan sisi lain dari rider KTM tersebut. Ia bukan hanya agresif, tetapi juga mulai dianggap terlalu beresiko dalam beberapa situasi balapan. Banyak pengamat kini mulai khawatir, gaya balap Acosta yang sangat ekstrim bisa memicu lebih banyak insiden besar di masa depan. Apalagi MotoGP 2026 sekarang sudah berada dalam fase persaingan paling panas dalam beberapa tahun terakhir.
Semua rider menyerang habis-habisan, tidak ada ruang aman. Kesalahan sekecil apapun bisa langsung berujung bencana, dan Catalunya menjadi bukti paling nyata dari situasi tersebut. Sementara itu, Banyaknya diam-diam justru berhasil keluar dari kekacauan dengan keuntungan besar. Meskipun sempat terlibat insiden berbahaya dengan Zarco, Pecco tetap mampu mengamankan poin penting. Ditambah efek penalti yang menimpa beberapa rival, posisi banyaknya di klasemen justru membaik. Hal itu membuat Ducati sedikit bernafas lega di tengah situasi tim yang sedang panas. Kini pertanyaan besar mulai muncul di pedok MotoGP. Apakah Catalunya akan menjadi titik balik perebutan gelar dunia 2026? Bisakah Pedro Acosta bangkit dari sorotan tajam usai dianggap terlibat dalam crash horor Alex Marquez? Dan yang paling mengkhawatirkan, apakah MotoGP musim ini mulai berubah menjadi terlalu berbahaya akibat agresivitas para rider yang semakin brutal? Satu hal yang pasti, Catalunya 2026 bukan sekedar balapan biasa. Itu adalah race penuh kekacauan yang mungkin akan terus dikenang sebagai salah satu akhir pekan paling liar dalam sejarah MotoGP modern. Di saat Marc Marquez masih berjuang memulihkan kondisi tubuhnya usai kecelakaan mengerikan di Prancis, satu nama lain justru mulai mencuri perhatian besar di Catalunya. Dia adalah Pedro Acosta. Pembalap muda KTM itu tampil menggila di sesi kualifikasi Catalunya dan sukses membuat pedok MotoGP gempar. Acosta tampil sangat cepat hingga berhasil mengungguli banyak nama besar, sementara rival-rival utama seperti Francesco Bagnaia dan Jorge Martin justru terlempar ke Q1. Situasi tersebut langsung memunculkan satu pertanyaan besar. Apakah era baru MotoGP mulai datang? Karena di tengah absennya Marc Marquez akibat cedera panjang, Pedro Acosta terlihat semakin siap mengambil alih sorotan utama MotoGP. Kondisi Marc Marquez sendiri masih menjadi perhatian besar dunia balap motor. Setelah mengalami kecelakaan serius pada MotoGP Prancis, sang juara dunia harus menjalani operasi pada bagian bahu dan kaki. Cedera tersebut bukan cedera ringan. Marquez mengalami benturan keras yang membuat Ducati langsung bergerak cepat memastikan proses pemulihannya berjalan maksimal. Operasi dilakukan demi mempercepat pemulihan, sekaligus menghindari komplikasi yang bisa mengganggu karirnya ke depan. Namun hingga kini, kondisi Marquez masih belum benar-benar stabil. Ia dipastikan harus absen dalam beberapa seri penting MotoGP 2026. Dan situasi itu mulai memberikan dampak besar terhadap peta persaingan musim ini. Sebab tanpa Marquez, Ducati kehilangan salah satu senjata terkuat mereka. Dan ketika Ducati mulai goyah, pembalap-pembalap muda langsung melihat peluang besar. Salah satunya tentu Pedro Acosta. Di Catalunya, Acosta tampil luar biasa sejak sesi awal. Ia terlihat sangat nyaman dengan motor KTM dan terus mencatatkan waktu kompetitif di semua sektor lintasan. Puncaknya terjadi saat sesi penting penentuan Q2. Ketika banyak pembalap besar mengalami tekanan, Acosta justru tampil semakin agresif. Ia berhasil mencetak lap fantastis yang membuat namanya melesat ke papan atas. Sementara itu, Francesco Bagnaia dan Jorge Martin justru mengalami kesulitan besar. Keduanya gagal mengamankan posisi aman dan harus menerima kenyataan pahit terlempar ke Q1. Situasi tersebut jelas mengejutkan karena baik Bagnaia maupun Martin datang ke Catalunya dengan status kandidat kuat podium. Namun MotoGP 2026 memang sedang berada dalam fase paling brutal. Tidak ada lagi dominasi mutlak. Setiap seri selalu menghadirkan kejutan baru. Dan Acosta tampaknya mulai memanfaatkan momentum itu dengan sangat baik. Yang membuat performa Acosta semakin menakutkan adalah kepercayaan dirinya yang terus meningkat. Setelah beberapa musim dianggap sebagai calon masa depan MotoGP, kini ia mulai terlihat benar-benar siap bersaing dengan para pembalap elit. Kecepatannya di Catalunya menjadi bukti nyata. Bahkan banyak pengamat mulai percaya bahwa Acosta bisa menjadi ancaman terbesar Ducati musim ini. Apalagi KTM juga terus menunjukkan perkembangan signifikan. Motor mereka kini jauh lebih stabil dibanding musim sebelumnya dan mulai mampu bersaing di berbagai jenis sirkuit. Kombinasi motor kompetitif dan talenta besar seperti Acosta membuat KTM perlahan berubah menjadi kandidat juara yang sangat serius. Situasi ini tentu membuat Ducati semakin tertekan.
Karena di saat mereka kehilangan Marc Marquez akibat cedera, rival-rival justru mulai berkembang sangat cepat. Bagnaia memang masih menjadi andalan utama Ducati, tetapi tekanan yang harus ia tanggung kini terasa jauh lebih besar. Tanpa Marquez, Ducati kehilangan sosok pembeda yang biasanya mampu mengubah situasi sulit menjadi kemenangan. Dan hal itu mulai terlihat di Catalunya. Bagnaia tampak sulit menemukan ritme terbaiknya, sementara Jorge Martin yang sebelumnya tampil luar biasa bersama Aprilia juga mulai kehilangan momentum. Di sisi lain, Acosta justru semakin percaya diri. Pembalap muda Spanyol itu bahkan mulai disebut-sebut sebagai wajah baru MotoGP generasi berikutnya. Gaya balap agresifnya mengingatkan banyak orang pada Marc Marquez muda saat pertama kali muncul di kelas Premier. Cepat, berani, dan tidak takut mengambil resiko. Karakter itulah yang kini menjadi pusat perhatian besar di pedok. Namun, cerita MotoGP 2026 bukan hanya soal kebangkitan Acosta. Absennya Marc Marquez juga menghadirkan nuansa emosional tersendiri. Karena bagi banyak pengaman, MotoGP tanpa Marquez terasa berbeda. Ia bukan sekedar juara dunia, ia adalah ikon yang selama bertahun-tahun menjadi pusat drama, rivalitas, dan pertunjukan MotoGP modern. Karena itu, kabar operasi bahu dan kaki yang harus dijalani Marquez membuat banyak pihak berharap proses pemulihannya berjalan lancar. Sebab MotoGP tetap membutuhkan sosok seperti dirinya. Namun dunia balap tidak pernah berhenti menunggu. Dan ketika satu bintang sedang terjatuh, bintang baru biasanya mulai muncul. Kini Pedro Acosta terlihat seperti sosok yang siap mengambil kesempatan tersebut. Pertanyaannya sekarang, apakah Pedro Acosta benar-benar siap menjadi penguasa baru MotoGP di tengah absennya Marc Marquez? Atau justru Bagnaia dan Jorge Martin akan bangkit dan kembali menghentikan laju gila pembalap muda KTM tersebut? Satu hal yang pasti, MotoGP 2026 kini berubah menjadi pertarungan generasi yang semakin panas, dan Catalunya mungkin baru awal dari ledakan besar musim ini. Alex Marquez menggila saat Jorge Martin crash, Ducati justru mulai tersenyum lagi bersama Bagnaia. Drama besar langsung terjadi pada sesi Free Practice One MotoGP Catalunya 2026. Saat banyak pembalap masih mencoba mencari ritme terbaik, dua cerita besar justru mencuri perhatian pedok MotoGP. Yang pertama datang dari crash mengejutkan Jorge Martin, dan yang kedua berasal dari senyum yang akhirnya kembali muncul di wajah Francesco Bagnaia. Di tengah kekacauan sesi FP1 Catalunya, Alex Marquez tampil luar biasa dan sukses mencatatkan waktu tercepat. Pembalap Gresini tersebut terlihat sangat nyaman sejak awal sesi dan langsung tampil agresif di hadapan publik Spanyol. Alex bahkan mampu mengungguli banyak nama besar MotoGP dengan performa yang sangat konsisten di semua sektor lintasan. Namun, sorotan terbesar justru datang dari Jorge Martin. Pembalap Aprilia itu mengalami crash yang cukup mengejutkan ketika sedang mencoba meningkatkan catatan waktunya. Insiden tersebut langsung membuat pedok tegang karena Martin sebelumnya datang ke Catalunya dengan status salah satu pembalap paling panas musim ini. Setelah tampil luar biasa di Le Mans dan membawa Aprilia bangkit, Martin justru harus menghadapi momen sulit di Catalunya. Crash tersebut memang tidak langsung mengakhiri akhir pekannya, tetapi cukup membuat banyak pihak khawatir. Apalagi Martin saat ini sedang berada dalam tekanan besar, bukan hanya soal persaingan gelar dunia, tetapi juga rumor masa depannya yang terus memanas di pedok MotoGP.